Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nazira. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Yang pertama ada sejarah penyebaran COVID-19. Berasal dari warga negara Jepang yang terinfeksi usai ada laporan warga Indonesia yang terkena positif. Kemudian tim Indonesia menelusuri dua orang tersebut. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu yang berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun yang sempat kontak dengan warga Jepang. Kemudian, pemerintah Indonesia memiliki kesiapan dan perlengkapan yang memadai untuk menangani kasus virus corona pertama ini. Tak cuma itu, pemerintah juga berupaya untuk melakukan penyebaran virus corona yang berasal dari Wuhan yang kini vaksinnya belum ditemui. Jumlah penularan kematian dan kesembuhan. Jumlah penularan terdapat 452.000 kasus, jumlah kematian terdapat 14.933 meninggal, jumlah kesembuhan terdapat 382.000 yang sembuh. Langkah pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 yang pertama, pemerintah telah dan akan terus melakukan kontak tracing atau pelacakan terhadap siapapun yang kontak dengan pasien COVID-19. Yang kedua, langkah mitigasi. Pemerintah juga terus menyiapkan dan menambah rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 dari sebelumnya 100 rumah sakit menjadi 132 rumah sakit. Pemerintah juga menambah 109 rumah sakit TNI, 53 rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit BUMN. Yang ketiga, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial berskala besar atau tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini agar disosialisasikan secara masif sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Sikap masyarakat terhadap bencana ini yaitu masyarakat takut akan bencana ini yang tidak kunjung usai, maka harus dilakukan dengan menjaga daya tahan tubuh, minum vitamin, rajin berolahraga, rajin cuci tangan, dan tidak terlalu sering keluar rumah serta berkumpul. Ada juga masyarakat yang masih belum peduli terhadap bencana ini, masih suka berkerumun, tidak memakai masker, dan tidak jaga jarak. Lalu setiap individu sebaiknya dilakukan rapid test atau swab test dengan rutin guna menekan jumlah penyebaran virus COVID-19 agar ketika seorang tersebut positif segera dilakukannya isolasi. Penerapan 3T dalam sebagai langkah penanggulangan COVID-19. Yang pertama ada testing. Testing adalah peningkatan pengujian PCR test. Jumlah lab dan mobile lab PCR akan ditambah agar target pengujian sebanyak 30.000 orang setiap hari bisa tercapai. Yang kedua, tracing. Tracing dilakukan untuk menelusuri kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Tujuannya adalah agar dapat diberlakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri dilakukan agar virus corona tidak tersebar ke orang lain. Yang ketiga, ada treatment. Bagi provinsi-provinsi yang diprioritaskan dalam 3T, akan ada penambahan fasilitas kesehatan rumah sakit seperti bed, APD, ventilator, kamar isolasi, dan obat-obatan. Penerapan 3M sebagai upaya pencegahan. Yang pertama, memakai masker, karena memakai masker kain menggunakan risiko penularan COVID-19 sebesar 45%. Tapi lebih baik menggunakan masker bedah karena menekan penyebaran virus hingga 70%. Yang kedua, mencuci tangan merupakan langkah 3M berikutnya untuk menekan risiko penularan COVID-19 sebesar 35%. WHO menyarankan cuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik selama 20-30 detik. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Menjaga jarak atau social distancing dengan minimal 1 meter, termasuk dengan menghindari kerumunan. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan dapat meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 hingga 85%. Upaya penemuan vaksin terdapat di dalam fase yang pertama uji keamanan dosis vaksin, yang kedua vaksin diuji keamanan dengan lebih luas, yang ketiga vaksin diuji kemanjuran dalam skala besar, yang keempat vaksin disetujui untuk penggunaan awal atau terbatas, yang kelima vaksin disetujui untuk penggunaan penuh. COVID-19 mengubah dunia, yaitu menimbulkan dampak ekonomi yang cukup parah di seluruh dunia. Ketika WHO menyebut bahwa tantangan COVID-19 masih jauh dari selesai, tentu yang harus dilakukan dalam penyelesaian kehidupan masih terus bergilir. Ekonomi tiap negara masih harus berputar. Sudah lebih dari 16 juta kasus COVID-19 yang telah dilaporkan sejak Januari, serta dari 650.000 kematian. Yang juga menjadi catatan penting untuk merumuskan penyesuaian adalah banyak negara tidak memasuki fase yang sama dalam sebaran COVID-19. Ada yang memasuki fase lockdown 2, ada negara yang mengupayakan tantangan kehidupan baru dengan jumlah penduduk yang terinfeksi COVID-19 justru semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.